Mas, apa Mas? Info dana kenangan Mas. Kancane yo dipikir yo. Ya piye tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menganalisa perbandingan energi konvensi amoniak ke hidrogen pada sistem termal dan plasma non termal. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Nur Alif Yanata. NIM saya 413-2001-10008. Oke, next. Di presentasi kali ini saya membuat susunan mencapai 10 buah susunan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumus masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, kajian pustaka. Yang keenam, amoniak sebagai sumber hidrogen. Yang ketujuh, sistem termal dan mekanisme kerja. Yang kedelapan, sistem plasma non termal, mekanisme kerja. Yang ke-9, ilustrasi visual mekanisme. Dan yang ke-10 itu metodologi penelitian. Oke, pendahuluan. Amoniak NH3 merupakan limbah berbahaya dari industri pupuk dengan konsentrasi bisa mencapai 1500 ppm. Dikenal juga sebagai kandidat sumber hidrogen karena mengandung 17,6% hidrogen secara massa. Hidrogen atau H2, bahan bakar massa depan, bersih, efisien, dan bebas karbon. Teknologi konversi amoniak ke hidrogen menjadi penting dalam transisi energi bersih. Ketergantungan energi Indonesia masih dominan pada bahan bakar fosil, berdampak pada lingkungan dan ketahanan energi. Hidrogen bisa menjadi sebuah solusi, tetapi metode produksinya masih bergantung pada fosil. Kayak seperti amoniak tersedia dalam besar sebagai limbah industri dan juga memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi H2. Kita memiliki dua metode untuk mengkonversi ini. Yang pertama, sistem termal menggunakan suhu tinggi dan energi besar. Yang kedua, plasma non termal, teknologi baru, suhunya rendah dan hemat dalam finansial. Next. Dan selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci prinsip kerja proses elektrolisis amoniak, termasuk reaksi kimia yang terlibat apa aja, sistem perangkat yang digunakan apa aja, serta tahapan konversi yang memungkinkan amoniak diuraikan menjadi hidrogen dan nitrogen. Yang kedua, penelitian ini memfokuskan pada identifikasi dan evaluasi potensi amoniak sebagai bahan baku alternatif menghasilkan hidrogen dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, sifat kimia amoniak, serta keunggulan dan keterbatasan dibandingkan dengan sumber hidrogen konvensional seperti air dan gas alam. Yang ketiga, penelitian ini pun menganalisa sejauh mana efisiensi proses elektrolisis amonia dalam menghasilkan hidrogen dapat dicapai dengan meninjau aspek konsumsi energi, laju energi, hasil produksi hidrogen, serta tantangan teknis dan lingkungan yang mungkin dihadapi selama proses konversi berlangsung. Penelitian ini kami memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis dan membandingkan efisiensi energi dari proses konversi amoniak NH3 menjadi hidrogen H2 dengan menggunakan dua pendekatan berbeda, yaitu sistem termal dan sistem plasma non termal, guna menentukan metode yang lebih efisien, hemat energi, dan berpotensi diterapkan secara berkelanjutan dalam pengolahan limbah dan produksi energi alternatif. Studi literatur kita mengumpulkan dan mengkaji jurnal-jurnal ilmiah terkait sistem konversi amonia ke hidrogen, baik termal maupun plasma non termal. Simulasinya, energi dan perhitungannya menggunakan data dari penelitian terdahulu untuk menghitung konsumsi energi kWh per molnya.
dan efisiensi masing-masing sistem. Kita menganalisis perbandingan membandingkan hasil simulasi kedua sistem berdasarkan efisiensi energi atau kebutuhan suhu, tegangan, dan kelayakan teknis. Oke, kami memiliki manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat, yaitu memberikan wawasan mengenai alternatif sumber energi ramah lingkungan, yaitu hidrogen dari amonia, yang dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kalau bagi untuk dunia pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum di bidang teknik kimia, energi terbarukan, dan teknologi lingkungan, sehingga mendorong inovasi penelitian lanjutan di tingkat akademik. Next, kajian pustakanya kami dari Ratnawati et al. 2010 meneliti konversi amonia NH3 dalam air limbah menggunakan elektrolisis dengan elektroda PT/RS. Hasilnya semakin tinggi arus listrik, konversi meningkat, tetapi efisien menurun pada konsentrasi NH3 yang tinggi akibat terbentuknya senyawa penghambat. Efisiensi tertinggi hanya mencapai sekitar 12,62%, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan katalis dan optimasi kondisi proses. Satunya, Saksono et al. Tahun 2010 juga mengembangkan reaktor plasma non-thermal ganda untuk konversi amonia menjadi hidrogen. Teknologi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi air konversi hingga 13,3 kali lipat dibandingkan dengan elektrolisis konvensional. Meskipun efisiensi dan bekerja pada suhu rendah, tantangan utama dari sistem ini adalah pada aspek stabilitas reaksi kimia atau reaksi plasma dan kebutuhan isolasi listrik yang baik untuk menjaga keselamatan dan kinerja jangka panjang. Amoniak, selanjutnya amoniak sebagai sumber hidrogen. Kandungan hidrogen amoniak mengandung 17,6%. Secara massa menjadikan kandidat kuat sebagai penyimpan dan transportasi hidrogen. Keunggulannya memiliki lebih mudah disimpan dan didistribusikan dibandingkan H2 murni. Tidak membutuhkan suhu kriogenik ekstrim, dapat dimanfaatkan dari limbah industri, misalnya pupuk nitrogen. Thermal cracking atau bisa dibilang apa aja yang bisa digunakan dan apa yang bisa dihasilkan, seperti suhu tinggi 500 sampai 800 derajat Celcius menggunakan katalis logam, nikel, sama nitrium. Energi besar, infrastruktur kompleks. Plasma non-thermal atau elektrokimia, suhunya rendah sekitar suhu ruang, menggunakan tegangan listrik tinggi untuk menghasilkan plasma, hemat energi dan juga ramah lingkungan. Sistem thermal atau mekanisme kerjanya, reaksi kimia seperti ini yang di dalam gambar, 2NH3 ke 3H2 ke NH2 atau ditambah N2. Konversi amonia menjadi hidrogen dan nitrogen melalui proses thermal cracking atau pemanasan. Kondisi operasi, suhu tinggi 500 sampai 800 derajat Celcius, menggunakan katalis dari nikel atau ruthenium, menggunakan reaktor atau furnace atau tabung logam tahan suhu tinggi, dan atmosfer inert, umumnya nitrogen atau vakum untuk menghindari oksidasi. Tahapan mekanismenya, pemanasan amonia, terus NH3 dipanaskan hingga mencapai suhu reaksi. Kontak dengan katalis, molekul NH3 terurai saat melewati permukaan katalis. Produksi gasnya terbentuk gas H2 dan N2, dialirkan keluar dari reaktor pendinginan dan pemisahan. Gas dipisahkan untuk pemanfaatan H2. Kelemahannya itu dari sistem thermal, yaitu konsumsi energinya tinggi akibat pemanasan, efisiensinya energinya rendah 0,089%, diperlukan infrastruktur mahal dan kompleks, sulit diterapkan pada skala kecil atau limbah rendah. Sistem plasma non-thermal atau mekanisme kerjanya, yaitu memiliki prinsip kerja tegangan tinggi 100 sampai 300 volt DC
diaplikasikan pada larutan NH3 menghasilkan plasma dingin berisi elektron, ion, dan radikal reaktif, yaitu NH, NH2, dan H2+. H2A+. Plasma memecah NH3 menghasilkan H2 dan N2. Kondisi operasinya suhu rendah di bawah 100 derajat Celcius tanpa katalis logam mahal, menggunakan larutan KOH sebagai elektrolit, elektroda platinum, PT, atau stainless steel. Tahapan prosesnya yang pertama, NH3 dimasukkan ke dalam reaktor plasma, tegangan tinggi diaktifkan, plasma terbentuk, molekul NH3 dipecah oleh radikal plasma, gas H2 dan N2 dihasilkan dikumpulkan di sistem terpisah. Keunggulannya memiliki konsumsi energi jauh lebih rendah, efisiensinya tinggi, mencapai 2,636%, cocok untuk skala kecil dan limbah amoniak industri. Di sini ada ilustrasi visualnya antara thermal dan plasma non thermal. Dilihat di sini juga sama seperti tadi yang saya jelaskan, 500 sampai 800 derajat Celcius untuk thermal proses. Dia tidak menggunakan gas, sedangkan plasma non thermal dia menggunakan gas di bawah temperatur 100 derajat Celcius untuk temperaturnya. Oke, next. Metode lagi penelitian. Metode ini studi literatur dari jurnal Saxono 2010 dan Ratnawati 2010. Simulasi konsumsi energi dan efisiensi konversi H2 perbandingan sistem thermal dan plasma non thermal. Variabel penelitiannya yaitu bebas tegangan, arus, suhu, waktu, terikat, efisiensi energi kWh per mol H2. Kendalinya konsentrasi NH3, jenis elektroda, volume larutan. Alat dan bahannya itu gas chromatograph atau GC dan menganalisa H2 dan N2. Elektrodanya PT per S digunakan dalam sistem plasma. Larutan KOH 0,5 M sebagai elektrolit. Metode dan Gantt. Yang pertama itu di minggu pertama sampai minggu kedua itu kami melakukan studi literatur. Kami jelaskan yaitu kajian jurnal tentang sistem thermal dan plasma non thermal. Minggu ketiga dan keempatnya pengumpulan data efisiensi, arus tegangan, suhu, waktu reaksi. Minggu ke-5-6-nya simulasi energi dan perhitungan, hitung kWh per mol H2, efisiensi energi berapa persen. Minggu ke selanjutnya 9-10 analisa perbandingan bandingkan performa sistem thermal dan plasma. Yang terakhir, penarikan kesimpulan, tentukan metode ukur terbaik dan buat rekomendasi. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Penelitian ini masih harus diperbaiki dan harus lebih diselidiki lagi apakah benar dan valid untuk hidrogen ini dan amoniak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.